Bab 245. Kembali ke Pulau Tian. Qinlang menyentuh bahu Lin Zhu dengan pelan. Kemudian dia tersenyum lembut pada Lin Zhu dan berbisik. Biarkan aku yang menghadapinya. Qin Yuan, ini adalah terakhir kalinya aku memperingatkanmu. Hormatilah orang di sekitarku untuk kedepannya. Atau tidak aku menjamin akan membuatmu menyesalinya. Kata Qinlang sambil menatap Qin Yuan. Menakut-nakutiku. Apakah menurutmu aku akan takut? Aku tahu kamu hebat dan telah mengalahkan Master Kuksuan. Tetapi Qinlang, kamu mungkin saja telah menjadi pecundang di luar terlalu lama dan sudah melupakan hukum keluarga dari keluarga Qin. Pembunuhan antar saudara akan mendapatkan hukuman dari keluarga. Beraninya kamu mengancamku demi kelima orang wanita itu. Aku tidak percaya bahwa kamu akan sebodoh itu. Ketika Qin Yuan sedang mengatakannya, dia hanya melihat tubuh Qinlang yang bergegas ke depannya seperti hembusan angin dalam waktu sekejap mata. Plak, Qin Yuan juga ditakuti oleh serangan Qinlang yang mendadak sampai punggungnya menegang. Sebuah tamparan yang keras mengenai wajah Qin Yuan sampai wajahnya berputar 90 derajat. Seolah-olah gelombang otak sudah ditampar sampai keluar. Qin Yuan menatap Qinlang dengan marah. Lalu menunjuk ke arahnya dan mengutuk. Qinlang, aku akan menuntut hal ini kepada kakek. Tunggulah untuk menerima hukuman dari kakek. Qinlang berkata sambil mencibirnya. Aku akan ulangi sekali lagi padamu. Mereka adalah temanku. Terserah kamu jika kamu ingin menuntut atau tidak. Setelah itu, Qinlang berjalan kembali ke sisi 5 orang wanita itu. Kemudian sebuah helikopter telah dinyalakan dan baling-balingnya mulai berputar. Ayo kita pergi. Setelah Qinlang selesai berbicara, dia naik ke atas helikopter bersama Lin Zhu dan lainnya. Sedangkan Kong Lingxian juga mengikutinya naik ke atas. Sebagai penanggung jawab di wilayah Huadong, Kong Lingxian tentu saja memenuhi syarat untuk menghadiri pesta ulang tahun Qin Boxiong. Qin Yuan menatap Qinlang dan lainnya yang menaiki helikopter dengan marah. Kemudian dia berkata kepada Paman Xiong, aku ingin memberitahu kejadian hari ini kepada kakek. Menurutmu apakah kakek akan menghukum bajingan kecil itu? Paman Xiong berkata dengan bijaksana. Ini, tuan muda kedua. Lebih baik Anda jangan memberitahunya. Karena Qinlang baru saja bilang bahwa mereka semua adalah temannya. Jika Anda memberitahu hal ini kepada kepala keluarga, takutnya kepala keluarga akan menghukum Anda. Aku tahu. Aku pasti akan mengembalikan tamparan ini padanya secara utuh. Kata Qin Yuan. Karakter Qin Yuan lebih impulsif. Setelah dia memikirkannya dengan cermat, itu juga memang benar. Karena kakeknya sangat mementingkan karakter dari keturunannya. Jika dirinya sendiri memfitnah temannya Qinlang, siapa lagi yang akan dihukum oleh kakeknya selain dirinya sendiri? Jika dia berinisiatif memberitahu kakeknya tentang hal ini, maka otaknya benar-benar sudah rusak. Paman Xiong berkata sambil tersenyum licik. Tuan muda kedua, Anda juga tidak perlu merasa terlalu kesal. Bagaimanapun, kita masih punya kartu yang bagus di tangan kita kali ini. Jika kartu ini dimainkan dengan baik, maka aku yakin bahwa ini pasti akan menyebabkan kerugian yang serius terhadap Qinlang. Benar, kita harus menyerangnya dari kelemahannya. Qin Yuan mencibir. Setelah itu, dia melihat ke arah mobil Rolls-Royce dan berkata sambil tersenyum. Untuk apa kamu masih berada di dalam mobil? Kami akan kembali ke Pulau Tian. Keluar. Baik. Tuan muda kedua. Aku turun. Ada seorang anak muda yang turun dari mobil Rolls-Royce dan dia adalah Cao Ning. Qin Yuan menatap Cao Ning dan berkata sambil tersenyum. Jika kamu terampil dengan baik kali ini, aku bisa menjadikan keluarga Cao kalian sebagai keluarga teratas pertama di Linan dalam waktu 3 tahun dan aku juga bisa memuaskan apapun yang kalian inginkan di masa depan. Tetapi jika kamu tidak terampil dengan baik, aku juga bisa menghancurkan keluarga Cao kalian dalam waktu semalam. Lalu menjadikan kamu yang sebagai tuan muda Cao menjadi pengemis yang mengemis di sepanjang jalan. Baik, Cao Ning tanpa sadar menelan ludahnya dan menjawabnya dengan hati-hati. Setelah menghabiskan waktu 2 hari bersama Qin Yuan,
Dia merasa bahwa bersama orang ini selalu merasa penuh krisis dan peluang, yang membuatnya selalu takut setiap saat. Namun, Cao Ning tahu bahwa jika dia bisa membantu Qin Yuan, manfaat yang akan dia dapatkan tak terbayangkan. Sekarang dia menempuh jalan ini dan tidak bisa berbalik lagi. Dia hanya bisa menang. Atau tidak, konsekuensinya tak terbayangkan. Segera, ada satu unit helikopter yang membawa Qin Yuan, Cao Ning dan Paman Xiong terbang menuju Pulau Tian. Di dalam helikopter, Lin Zu merasa sangat puas atas penampilan Qin Lang tadinya. Dia menatap Qin Lang dan wajahnya selalu menunjukkan senyuman yang lembut, sedangkan Qin Lang duduk diam di kursinya, sambil melihat pemandangan di luar jendela dan tatapannya sedikit tidak fokus. Hei pecundang, apakah kamu masih berpikir tentang Long Ling? Lin Zu menebak pikiran Qin Lang dan Xiao Feng dan lainnya juga menatap Qin Lang. Meskipun mereka tidak mengerti apa yang terjadi pada Qin Lang dan Long Ling sebelumnya, tetapi saat di dalam acara pernikahan Yuming, pada hari itu, mereka bisa merasakan perasaan yang dalam di hati Qin Lang terhadap Long Ling. Sebagai pelayannya Qin Lang, mereka tidak berani menanyakan urusan pribadi Qin Lang. Tidak ada. Qin Lang tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tetapi ketika Lin Zu melihat ekspresinya, apakah dia masih tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Qin Lang? Lin Zu sedikit menghela nafas dan berkata sambil menghiburnya, kamu sudah tahu sikap Long Ling padamu dan kamu juga tidak perlu menyesalinya. Dengarlah kataku. Bersemangatlah mulai hari ini. Oke. Oke. Qin Lang tersenyum, lalu mengangguk dan hatinya merasa sangat hangat. Ikhlaskanlah. Itu baru termasuk karakter dari seorang pria. Lin Zu berkata sambil tersenyum. Dulunya, aku selalu tidak percaya bahwa kamu adalah generasi kedua kaya. Tetapi akhirnya aku sudah percaya sekarang. 20. Keluarga teratas di Linan masih tidak cukup hebat di depan keluarga kalian. Kali ini, kamu pulang untuk merayakan ulang tahun kakekmu dan pastinya kamu merasa sangat bahagia. Qin Lang berkata sambil tersenyum. Pada dasarnya, orang-orang keluarga harus datang untuk merayakan ulang tahun kakek dan aku sudah lama tidak bertemu dengan kerabat lainnya selama 7 tahun. Pastinya aku merasa bahagia. Setelah Lin Zu melihat Qin Lang yang tersenyum, dia merasa sedikit lega dan berkata, keluarga kalian begitu kaya. Pasti ada banyak makanan enak di dalam pesta. Aku akan makan banyak sampai kenyang. Setelah itu, Lin Zu mengeluarkan lidah kecilnya, lalu menjilat bibirnya dan menunjukkan postur kucing yang rakus. Jangan bermimpi. Kami tidak akan membiarkan kamu pergi ke pesta keluarga Tuan Muda Qin, kata Xiao Feng dengan sinis. Karena masalah tentang nenek biyu, keempat wanita angin bunga salju rembulan masih sangat bermusuhan dengan Lin Zu. Jika bukan karena Qin Lang yang menghentikannya, mereka pasti akan berkelahi dengan Lin Zu. Aku bermimpi. Lihatlah apakah pecundang itu bisa membawaku pergi atau tidak. Melainkan kalian berempat. Qin Lang tidak akan membawa kalian pergi ke sana. Lin Zu menyeringai pada Xiao Feng dan lainnya. Sebenarnya, Lin Zu hanya ingin membuat Qin Lang bahagia dan sengaja untuk membicarakan topik yang lebih santai. Tetapi pemikiran Xiao Feng dan lainnya sangat pendek dan sama sekali tidak bisa memikirkan maksud dari Lin Zu. Setelah lebih dari 7 jam terbang helikopter perlahan mendarat di Pulau Tian. Pulau Tian adalah tempatnya keluarga Qin, yang terletak di Samudera Pasifik dan luasnya sekitar 40 km persegi. Pulau ini tidak berbeda dengan kota modern. Pulau kecil ini memiliki teknologi yang paling mutakhir di dunia, serta sistem pertahanan yang meliputi darat dan udara. Selain kapal induk, kapal pesiar yang biasa sama sekali tidak bisa menyerangnya. Lokasinya telah diblokir. Selain untuk penggunaan peralatan berteknologi tinggi, khusus yang disediakan oleh keluarga untuk navigasi, tidak mungkin bisa menemukan Pulau Tian dengan cara yang biasa. Qin Lang dan lainnya turun dari helikopter dan segera diantar oleh seseorang ke salah satu kamar tamu di pulau itu. Mengenai segalanya di atas pulau keempat, wanita angin bunga salju rembulan dan Lin Zu merasa sangat penasaran. Mereka semua berada di dalam kamar Qin Lang, sambil melihat segalanya di atas pulau. Kalian tidurlah lebih awal malam ini. Besok aku akan membawa kalian untuk datang ke pesta ulang tahun kakekku.
Kata Qin Lang, oke. Aku akan kembali ke kamar sekarang. Aku baru saja pertama kalinya tinggal di kamar yang begitu mewah. Aku harus tidur dengan puas. Lin Zu menopang pinggangnya yang malas dan berjalan keluar pintu sambil berkata demikian. Dia melihat Xiao Feng dan lainnya tidak bergerak dan berkata, "Hei, pecundang kecil meminta kita untuk pergi. Mengapa kalian semua masih tinggal di sini? Perlukah kamu mengatur apa yang kami lakukan? Pergi sana," kata Xiao Feng sambil menatap Lin Zu dengan tidak senang. Aneh. Lin Zu bergumam dan berjalan keluar kamar. Setelah Lin Zu pergi, Xiao Feng berkata kepada Qin Lang dengan lembut, "Tuan Muda Qin, biarkan kami melayani Anda untuk tidur." "Oke," Qin Lang berkata dengan acuh tak acuh. Selama waktu ini, dia sudah terbiasa dengan layanan Xiao Feng dan lainnya. Dia juga tahu bahwa jika tidak membiarkan mereka melayani dirinya sendiri, mereka malah merasa sangat menderita. Qin Lang berbaring di atas ranjang, sedangkan Xiao Feng dan lainnya menempati 4 sudut. Setiap orang bertanggung jawab atas seperempat tubuh Qin Lang. Mereka menggunakan kedua tangan mereka yang halus untuk memijat tubuh Qin Lang yang kekar. Pijatan dari Xiao Feng dan lainnya sangat puas dan Qin Lang telah memejamkan matanya. Pikirannya menjadi semakin berat dan segera tertidur. Longling, Longling, Qin Lang mulai bergumam. Xiao Feng dan lainnya saling bertatapan satu sama lain dan tatapannya menunjukkan kesan kekhawatiran. "Longling, kamu adalah Zhong Yu. Mengapa kamu tidak menginginkanku lagi? Aku tidak bisa hidup tanpamu." Sambil berkata demikian, air mata mengalir keluar dari kedua mata Qin Lang. Ketika melihat penampilan Qin Lang yang demikian, Xiao Feng dan lainnya merasa sangat tidak nyaman dan mereka berbisik. Wanita itu terlalu bodoh. Dia malah tidak menginginkan pria yang begitu baik seperti Tuan Muda Qin. Ternyata Tuan Muda Qin berbohong dan mengatakan dirinya sendiri telah melepaskannya. Hatiku juga merasa sangat tidak nyaman ketika melihat Tuan Muda Qin yang sedang mimpi sambil menangis. Xiao Feng mengisyaratkan mereka untuk diam. Ketiga wanita lainnya menjadi diam dan Xiao Feng berbisik, "Tuan Muda Qin sudah berusaha dengan susah payah untuk tidur. Jangan bangunkan dia lagi. Mari kita menutupi Tuan Muda Qin dengan selimut dan kembali ke kamar masing-masing." Setelah Xiao Feng dan lainnya menutupi Qin Lang dengan selimut, mereka mematikan lampu kamar dan perlahan keluar dari kamar. Saat ini, Qin Yuan berada di satu kediaman lainnya di atas pulau. Rumah keluarga Qin seluas 15 hektar di tengah Pulau Tian. Awalnya, Qin Yuan bisa kembali ke rumah keluarga Qin. Tetapi dia memiliki beberapa hal penting untuk didiskusikan dengan kedua orang tuanya. Sehingga dia memilih untuk tinggal di luar rumah keluarga Qin malam ini. Di dalam kamar, Qin Yuan duduk di atas sofa di ruang tamu dan ada sepasang paruh baya yang duduk di seberangnya. Pria itu mengenakan setelan jas yang lurus dan gaya rambut sisiran. Ada kutil di sudut kanan bawah mulutnya, yang membuat penampilannya menjadi rusak. Tetapi dia masih terlihat seperti orang yang anggun. Wanita itu mengenakan pakaian lavender slim fit. Dia memiliki sosok tubuh yang montok dan kelima indera yang istimewa. Tangan, leher dan telinganya ditutupi dengan berbagai perhiasan berlian, yang membuatnya terlihat sangat martabat dan mewah. Pria dan wanita itu adalah Qin Weijian dan Liu Piao-Piao. Kedua orang tuanya Qin Yuan. Qin Weijian adalah putra ketiga dari kepala keluarga Qin Boxiong. Mereka berdua memiliki harapan yang tinggi terhadap Qin Yuan. Mereka tahu bahwa kunjungan Qin Yuan ke Linan kali ini terkait dengan apakah larangan keluarga untuk Qin Lang dapat dicabut atau tidak dan malam hari ini, mereka datang secara khusus untuk mengetahui situasinya. Qin Lang adalah saingan yang terbesar bagi Qin Yuan, sehingga kedua orang itu sangat memperhatikan situasi Qin Lang. "Anakku, apa yang terjadi dengan Qin Lang? Aku mendengar dia sudah kembali ke Pulau Tian. Bukannya kamu bilang bahwa kamu pasti ada cara untuk melanjutkan larangan keluarga untuk Qin Lang? Mengapa dia bisa kembali?" tanya Liu Piao-Piao sambil menatap Qin Yuan. "Tidak masalah jika dia kembali atau tidak. Perlukah untuk diributkan?" kata Qin Yuan dengan tidak senang. "Hei, Qin Yuan. Kamu jangan bersikap seperti ini. Kepulangan dia adalah masalah besar bagi kita. Saat kalian masih kecil, kakek lebih menyukainya daripada kamu. Kamu akan dibandingkan dengannya jika
terus berlanjut seperti ini. Kata Qin Weijian dengan alis matanya yang terangkat. Setelah uji pelatihan kemiskinan, Qin Yuan berakhir dan kembali ke keluarga Qin. Ini adalah kedua kalinya Qin Weijian bertemu dengan Qin Yuan. Ketika Qin Yuan masih kecil, dia adalah orang yang percaya diri, agresif dan terencana. Tetapi setelah pertama kalinya bertemu dengannya, Qin Weijian merasa bahwa 7 tahun tidak bertemu dan temperamen Qin Yuan telah berubah, yang membuatnya merasa sedikit asing. Aku tidak membutuhkanmu untuk mengajariku, kata Qin Yuan sambil menatap ayahnya dengan gagah. Awalnya, Qin Yuan adalah seorang tuan muda di keluarga yang kaya. Tetapi, selama 7 tahun uji pelatihan kemiskinan, dia telah diremehkan oleh semua orang, yang telah mengubah 3 sudut pandang Qin Yuan. Ketika Qin Yuan berada di kondisi miskin dan merasa paling tak berdaya, dia yang bertahan hidup sendirian. Qin Weijian tidak pernah membantunya sekali. Apakah dia punya hak untuk mengomentari dirinya sendiri, meskipun dia adalah ayahnya sendiri? Dia juga tidak bisa bersikap tidak hormat pada dirinya sendiri. Bab 246. Satu keluarga berkumpul kembali. Kamu, Qin Weijian menatap Qin Yuan dengan marah. Bagaimana bisa dia membiarkan putranya sendiri berbicara seperti ini? Sudahlah. Kamu jangan marah lagi. Anakku pasti punya pemikiran sendiri. Liu Piao menjadi penengah di antara suami dan putranya. Qin Yuan, kamu juga harus bersikap sopan kepada ayahmu. Jangan memperlakukan ayahmu seperti ini lagi untuk kedepannya. Qin Yuan sedikit menyeringai dan jelas tidak peduli pada kata-kata ibunya. Qin Yuan, sebenarnya ada apa yang terjadi dengan Qin Lang? Melihatmu yang begitu santai, apakah kamu sudah punya cara untuk menghadapinya? Liu Piao sangat mengenal karakter Qin Yuan dan dia tahu bahwa Qin Yuan adalah orang yang bisa dipercayakan. Ibu pintar. Tidak seperti ada orang yang hanya bisa memakiku dengan cemberut, kata Qin Yuan sambil melirik Qin Weijian. Setelah melihat mata Qin Weijian yang melotot dan pipinya yang membengkak, Qin Yuan merasa sangat nyaman. Dia menatap Liu Piao dan bertanya, Ibu, apakah kedua orang tuanya Qin Lang sudah pulang? Masih belum. Tetapi mereka berdua pasti akan hadir di pesta ulang tahun kakekmu besok malam. Hati Liu Piao tergerak dan bertanya, apakah kamu punya pegangan mereka di tanganmu? Saat itu, kamu akan tahu bahwa kali ini, aku akan merusak kesan baik kakek terhadap mereka sekeluarga. Ketika Qin Yuan membayangkan tatapan Qin Lang yang canggung dan tak berdaya saat itu, hatinya terasa nyaman. Qin Yuan segera menjadi tidak tertarik untuk lanjut berbicara dengan kedua orang tuanya. Kemudian dia meminta kedua orang tuanya untuk kembali ke rumah keluarga Qin dulu. Qin Weijian dan Liu Piao merasa bahwa mereka berdua sudah tidak bisa mengendalikan Qin Yuan lagi dan hanya bisa pergi terlebih dahulu. Qin Yuan perlahan berjalan ke satu kamar lainnya. Setelah dia membuka pintu, dia hanya melihat bahwa ada 2 tubuh yang sedang berhubungan satu sama lain dengan hangat di dalam kamar itu. Wanita itu adalah wanita Rusia yang cantik dan berambut pirang, yang memiliki tinggi badan 175 cm. Sedangkan anak muda itu adalah Cao Ning. Setelah mendengar suara pintu kamar yang terbuka, Cao Ning telah menghentikan olahraganya. Begitu dia tiba di kediaman ini bersama Qin Yuan langsung membawanya ke kamar dan membawa seorang wanita cantik dari Rusia untuknya. Kemudian berkata bahwa dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan dengan wanita cantik itu. Pada awalnya, Cao Ning merasa sedikit malu. Lagi pula, dia baru saja berusia 22 tahun dan tidak memiliki banyak pengalaman tentang hal itu. Tetapi di bawah ajaran dari wanita Rusia yang cantik itu, dia segera menjadi orang yang berpengalaman. Selain 10 jenis postur tubuh yang umum, Cao Ning menggunakan imajinasinya yang kaya, lalu menggunakan beberapa gerakan sulit yang dibuat oleh dirinya sendiri untuk berhubungan mesra dengan wanita Rusia yang cantik itu. Ketika melihat penampilan wanita Rusia yang cantik itu mengerutkan kening dan menjerit dari kaca, Cao Ning merasa dirinya sendiri telah menjadi kaisar. Dia hanyalah seorang mahasiswa dari Universitas Jiangnan. Sebelumnya, dia juga pernah bersenang-senang dengan gadis di universitas sebelumnya. Tetapi dia tidak pernah begitu puas seperti sekarang ini.
Ketika melihat Qin Yuan yang berjalan masuk, Cao Ning menatap Qin Yuan dengan malu dan menyapanya. Tuan muda kedua. Sungguh bersenang-senang bukan? Kata Qin Yuan sambil tersenyum. Dia berjalan ke samping ranjang dan menepuk pantat wanita Rusia yang cantik itu. Kemudian dia duduk di atas kursi dan berkata sambil menatap Cao Ning dengan tersenyum. Kamu harus ingat bahwa mulai hari ini, kamu adalah seekor anjingku. Mengerti? Awalnya, Cao Ning termasuk orang yang memiliki harga diri yang kuat. Tetapi, melalui interaksi selama 3 hari yang singkat ini, kekuatan keluarga Qin Yuan yang kompak telah meyakinkannya sepenuhnya. Jika keluarga Qin adalah seekor gajah, maka keluarga Cao Ning adalah seekor nyamuk. Terlalu masuk akal bagi seekor nyamuk yang menyerah kepada seekor gajah. Mengerti, bisik Cao Ning sambil menutupi bagian tubuhnya sendiri yang penting dengan pakaiannya. Meskipun dia sudah menyerah, tetapi masih ada sedikit perlawanan di dalam hatinya. Lagi pula, kata anjing, itu tidak enak untuk didengar. Jika kamu tidak terampil dengan baik besoknya, jangan lupa apa yang pernah kukatakan padamu, kata Qin Yuan dengan dingin. Dia pernah berkata kepada Cao Ning, bahwa jika dia gagal memenuhi permintaannya, maka dia akan melenyapkan keluarga Cao-nya dan membiarkan orang-orang keluarga Cao hidup di jalanan untuk mengemis. Setelah mendengar kata-kata Qin Yuan, Cao Ning merasa kaget dan tiba-tiba ada perasaan yang aneh di dalam tubuhnya. Keinginannya yang semula telah terlampiaskan. Dia dan wanita Rusia yang cantik itu seperti atlet yang telah menyelesaikan maraton dan berbaring di atas lantai dengan lemas. Keesokan harinya, Qin Lang meminta gaun untuk Lin Zhu dan keempat wanita angin bunga salju rembulan itu dan meminta mereka untuk mengenakannya. Qin Lang telah menelepon kedua orang tuanya dan mereka sedang bergegas ke Pulau Tian. Diperkirakan mereka akan tiba sekitar 1 jam sebelum pesta ulang tahun dimulai. Setelah mendengar larangan keluarga untuk Qin Lang sudah dicabut, kedua orang tuanya Qin Lang sangat bahagia. Rumah keluarga Qin adalah sebuah bangunan kuno yang dibangun oleh nenek moyang keluarga Qin di saat dinasti Qing. Rumah ini sudah memiliki sejarah lebih dari 200 tahun dan acara besar dalam keluarga Qin selalu diadakan di sini. Jam 7 malam, Qin Lang membawa Lin Zhu dan lainnya melangkah melewati ambang pintu keluarga Qin yang tinggi dan melewati jalan taman yang indah menuju aula tempat pesta ulang tahun diadakan. Saat ini, ada 700 hingga 800 orang di dalam aula dan orang-orang itu adalah elit dari berbagai industri keluarga Qin. Ada 70% dari mereka semua berasal dari keluarga Qin sendiri dan ada 30% dari mereka adalah orang luar seperti Kong Lingxian. Tetapi mereka menduduki posisi yang penting di keluarga Qin dan semuanya mengobrol satu sama lain sambil bercanda. Tuan muda pertama Qin Lang sudah tiba. Orang yang bertanggung jawab atas pelaporan di pintu masuk aula berteriak dengan keras. Orang-orang di aula terdiam sesaat dan tatapan mereka tertuju pada Qin Lang. Hati mereka penuh dengan rasa keingintahuan dan kegembiraan. Kebanyakan orang tahu bahwa Qin Lang adalah satu-satunya dari generasi cucu yang paling disukai oleh Qin Boxiong. 7 tahun yang lalu, dia telah dikirim keluar oleh keluarga Qin untuk menerima uji pelatihan kemiskinan. Dia sudah tidak kembali ke keluarga Qin selama lebih dari 7 tahun. Bagaimana mungkin kemunculannya kali ini tidak membuat orang terkejut dan penasaran? Setelah keterkejutan berlalu, banyak orang yang mulai menyapa Qin Lang. Bagaimanapun, Qin Lang sangat dimungkinkan untuk mewarisi posisi kepala keluarga. Qin Lang sudah kembali. Sudah kurus. Aku sangat merindukanmu. Qin Lang. Apakah kamu sudah menderita banyak di luar selama 7 tahun ini? Qin Lang dikelilingi oleh banyak orang dalam waktu sekejap dan semua ibu-ibu mulai mendekati Qin Lang. Sedangkan Lin Zhu dan keempat wanita angin bunga salju rembulan merasa kesempitan sampai keluar. Meskipun orang-orang dalam keluarga besar adalah kerabatnya. Tetapi perasaan mereka sebenarnya sangat dingin. Qin Lang juga tahu bahwa sebagian besar dari mereka yang begitu antusias memiliki tujuan sendiri. Tetapi dia masih menyapa mereka dengan tulus. 7 tahun telah berlalu dan Qin Lang merasa terlalu kesepian. Dia membutuhkan kehangatan dari kasih sayang keluarga. Setelah 20 menit, Qin Lang baru saja selesai menyapa satu persatu dari semua orang di sekitarnya. Kemudian dia berjalan kembali ke sisi Lin Zhu dan lainnya.
Kakak, aku sangat merindukanmu. Terdengar sebuah suara di depan Qin Lang. Ketika Qin Lang mendongak dan melihatnya, ada seorang anak muda yang tinggi dan tampan berjalan cepat ke arahnya. Dia adalah Qin Tian. Begitu Qin Tian berjalan ke depan Qin Lang, dia memeluk Qin Lang dengan erat. Tanpa melepaskannya, seolah-olah dia sudah tertidur. Apakah kamu memperlakukanku sebagai guling? Lepaskan aku, kata Qin Lang dengan geli. Kakak, aku tahu bahwa sangat sulit bagimu membuat keputusan untuk meninggalkan kakak ipar dan aku tahu bahwa kamu menerima uji pelatihan kemiskinan ini selama 7 tahun. Demi mendapatkan sebuah posisi yang memuaskan di keluarga Qin. Tidak peduli keputusan apa yang kamu buat. Aku selalu mendukungmu. Bisik Qin Tian di telinga Qin Lang. Qin Lang juga mengerti sikap dari Qin Tian terhadap dirinya sendiri. Dia merasa sangat terharu dan sangat beruntung untuk memiliki seorang adik yang seperti ini. Qin Tian tahu bahwa larangan keluarga untuk Qin Lang diperpanjang dan dia juga tahu bahwa jika Qin Lang terus bersikeras untuk mengejar Zhong Yu, itu akan sangat merugikan masa depan dan prospeknya di keluarga Qin. Qin Tian perlahan melepaskan Qin Lang. Ketika Qin Lang melihat matanya yang sudah merah, dia menepuk dadanya Qin Tian dan berkata, usiamu sudah berapa? Masih menangis lagi? Ada begitu banyak gadis di sini. Qin Tian mengusap matanya, lalu mendorong Qin Lang dengan pelan dan berkata, siapa yang bilang aku menangis? Jangan sembarang mengatakannya. Mataku hanya saja tertiup oleh angin. Ketika melihat penampilan Qin Tian yang demikian, keempat wanita angin bunga salju rembulan pertama kali terharu dan kemudian tertawa oleh Qin Tian. Apakah kalian semua adalah pacar dari kakakku? Qin Tian telah memperhatikan keempat wanita angin bunga salju. Rembulan yang cantik itu bagaikan peri dan tatapannya langsung menjadi tergila-gila. Wajah keempat wanita itu memerah. Pada saat yang bersamaan dan Xiao Feng menundukkan kepalanya sambil berkata, kami hanyalah teman Tuan Muda Qin. Silakan Anda jangan sembarang bicara. Qin Lang tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Tuan Muda pertama, akhirnya aku sudah bertemu dengan Anda. Ada seorang pria tua yang berjalan kemari sambil ditemani oleh Kong Lingxian. Dia sudah berusia 70-an tahun dan wajahnya penuh dengan kerutan. Dia mengenakan setelan tang coklat. Dia adalah Paman Huang yang pernah memberi bantuan kepada Qin Lang sebelumnya. Awalnya, Paman Huang dan Paman Xiong sama-sama menjadi pengurus rumah tangga keluarga Qin dan selalu berhubungan dengan anggota keluarga. Mereka adalah orang yang paling dekat dengan Qin Boxiong. Sehingga orang-orang keluarga Qin sangat menghormati mereka berdua ketika Paman Huang menatap Qin Lang. Matanya menjadi berkaca-kaca. Dia melihat Qin Lang tumbuh dewasa sejak kecil dan paling menyukai Qin Lang. Paman Huang, duduklah. Aku akan menuangkan teh untuk Anda. Qin Lang juga merasakan fluktuasi dalam emosinya. Dia menopang Paman Huang untuk duduk di atas kursi bundar dan menuangkan teh secara pribadi untuk Paman Huang. Setelah kepergiannya selama 7 tahun, Paman Huang yang selalu membelanya, tampaknya sudah lebih tua. 10 tahun dan Qin Lang merasa patah hati. Penanggung jawab wilayah Eropa Selatan, Qin Weicheng dan Zhao Mingming sudah tiba. Terdengar lagi suara teriakan dari luar pintu. Ada seorang pria paruh baya yang sedikit mirip dengan Qin Lang berjalan masuk ke dalam. Dia mengenakan setelan jas dengan sosok tubuhnya yang sedang dan penampilan yang lembut. Di sampingnya juga ada seorang wanita parubaya yang anggun. Dia adalah kedua orang tuanya Qin Lang ayah, ibu. Qin Lang memanggilnya dan berjalan cepat menuju Qin Weicheng dan Zhao Mingming. Air matanya sudah mengalir keluar tak terkendali. Bab 247. Sudah terungkap. Qin Lang memeluk Qin Weicheng dan Zhao Mingming. Mereka sekeluarga sudah lama tidak berkumpul selama 7 tahun dan akhirnya mereka telah berkumpul kembali hari ini. Zhao Mingming memeluk Qin Lang dan bersandar di bahu Qin Lang sambil menangis. Qin Weicheng juga merasa penuh kegembiraan dan terharu. Dia meletakkan satu tangannya di punggung Qin Lang dan satu tangan lainnya menepuk punggung Zhao Mingming dengan lembut. Dia berkata dengan lembut, sudahlah. Kita sudah berkumpul kembali dengan anak kita. Untuk apa kamu menangis seperti ini? Sudahlah. Jangan menangis lagi. Qin Lang melepaskan kedua orang tuanya. Dia menatap kedua orang tuanya
dengan matanya yang merah dan memanggil Zhao Mingming. Elbu. Hei, anakku, kata Zhao Mingming. Setelah mendengar Qin Lang memanggilnya, Ibu, dia merasa lebih bahagia daripada mendapatkan uang 50 juta yuan. Ayah, Qin Lang menatap Qin Wei Cheng dan memanggilnya. Hei, Qin Wei Cheng menjawabnya dan dadanya dipenuhi dengan aliran hangat, yang membuatnya ingin menangis. Qin Wei Cheng berkedip dan menekan kembali air mata di saluran air matanya. Dia menatap Qin Lang dan berkata, "Sudahlah, kamu sudah dewasa dan masih menangis lagi. Ini membiarkan orang-orang." Keluarga merasa konyol. Mata Qin Lang masih merah. Dia tersenyum dan berkata, "Ayah, kamu masih mengatakanku. Di dalam matamu juga ada air mata." Qin Wei Cheng menjadi malu. Kemudian dia segera menyeka matanya. "Ini karena mataku yang tertiup angin." Qin Tian berjalan kemari dan berkata sambil tersenyum, "Paman, Anda menderita penyakit yang sama denganku." "Benar, angin di aula ini begitu kuat, yang membuat mataku dan matamu mengalir air mata." Ketika Qin Tian berkata demikian, semua orang di sekitarnya tertawa. Zhao Mingming segera mengerti. Pastinya Qin Tian pernah mengucapkan kata yang sama sebelumnya dan dia juga tertawa. Qin Wei Cheng juga segera mengerti. Dia melirik Qin Tian sambil tertawa, seolah-olah sedang berkata, "Sebagai generasi junior, beraninya mengejekku seperti ini." Qin Lang dan lainnya duduk di satu meja, sambil berbicara dan tertawa dan suasananya sangat santai. Meskipun Qin Lang memperkenalkan keempat wanita angin bunga salju, rembulan adalah temannya. Tetapi selain Qin Wei Cheng dan Lin Zhu, tidak ada siapapun yang mempercayainya. Zhao Mingming bahkan berpikir di dalam hatinya. Tidak heran bahwa Qin Lang telah menyerah untuk mengejar Zhong Yu. Ternyata dia punya pacar baru. Apalagi ada 4 orang. Keempat wanita ini semuanya memiliki penampilan yang cantik. Tetapi jika dilihat dari temperamen mereka, sepertinya bukan berasal dari keluarga besar. Berharap Qin Lang tidak memiliki perasaan terhadap keempat wanita itu. Jika tidak, itu akan menjadi sebuah hal yang rumit. Penanggung jawab wilayah Amerika Utara, Presiden Qin Wei Jian dan sekeluarga, sudah tiba. Terdengar lagi sebuah suara teriakan dari luar pintu. Qin Yuan sekeluarga berjalan masuk ke dalam aula. Qin Yuan juga merupakan pesaing kuat untuk pewaris kepala keluarga Qin. Beberapa bulan yang lalu, uji pelatihan kemiskinan Qin Yuan telah berakhir dan kembali ke keluarga Qin. Qin Boxiong merasa sangat puas terhadap Qin Yuan, lalu memberinya beberapa bisnis besar berturut-turut dan Qin Yuan juga menyelesaikannya dengan sempurna. Selain itu, wilayah Amerika Utara yang menjadi tanggung jawab dari kedua orang tuanya merupakan bagian yang sangat penting dari pendapatan keluarga. Sementara yang lainnya juga memberikan perhatian khusus pada keluarga Qin Yuan. Yang lainnya di keluarga Qin berpikir bahwa Qin Yuan dan Qin Lang adalah kedua cucu kepala keluarga yang paling dihormati. Dan sangat dimungkinkan bagi mereka untuk mewarisi keluarga Qin di masa depan. Jika Qin Yuan dibandingkan dengan Qin Lang, Qin Yuan memiliki kemenangan yang sedikit lebih besar. Bagaimanapun, dia sudah kembali pada beberapa bulan sebelumnya. Banyak orang yang berkumpul di sekitar keluarga Qin Yuan dan menyapa mereka dengan salam. Biasanya semuanya bekerja di wilayah masing-masing. Keluarga Qin menetapkan peraturan bahwa tidak diizinkan untuk bersekongkol. Jika ada orang yang ketahuan bersekongkol, maka mereka akan dihukum berat oleh keluarga Qin. Oleh karena itu, biasanya semuanya sangat berhati-hati dan hanya ketika Qin Boxiong sedang merayakan hari ulang tahunnya atau merayakan tahun baru, beberapa keluarga Qin yang lemah akan berinisiatif untuk mendekatkan hubungan dengan yang terkuat. Qin Yuan dan lainnya dikelilingi seperti bintang yang menopang bulan. Qin Yuan tersenyum dan menyapa setiap orang keluarga. Dia tampaknya seperti tuan muda yang anggun dan sama sekali tidak terlihat penampilannya yang mesum sebelumnya. Sungguh menjijikkan untuk melihat Qin Yuan si bajingan itu. Qin Tian melirik Qin Yuan dengan tidak senang dan tiba-tiba mengambil secangkir air. Karena dia memegangnya terlalu cepat, air di dalam cangkir tumpah ke pakaiannya. Kemudian dia mengeluh. Sungguh sial untuk melihat Qin Yuan yang membuat pakaianku basah. Berhati-hatilah. Tidak pantas untuk marah dengan orang yang seperti dia, kata Qin Lang. Tuan muda 8. Aku juga sangat membenci orang itu. Mengapa dia bisa menyinggungmu? Tanya Lin Zhu.
Qin Tian biasanya tidak memiliki perasaan terhadap gadis yang memiliki penampilan yang buruk. Tetapi dia malah merasakan keakraban yang alami terhadap Lin Zhu. Mungkin saja itu karena Lin Zhu adalah teman dari kakaknya. Ketika aku masih kecil, bajingan itu selalu mempermainkanku. Bahkan dia berpura-pura tidak bersalah. Suatu kali, dia pernah melemparkan batu ke arah kepalaku. Tetapi dia sama sekali tidak mengucapkan kata maaf padaku. Setelah tumbuh dewasa, dia lebih pintar daripada kami dan selalu pamer di depan kakek. Apalagi juga suka mengatakan hal-hal yang buruk tentang aku. Karena itulah, aku telah menderita banyak kritikan. Setelah 7 tahun tidak bertemu dengan anak itu, tak terduga sifatnya masih berubah. Aku benar-benar ingin memukulnya, kata Qin Tian sambil menatap Qin Yuan dengan marah setelah Qin Yuan sekeluarga selesai menyapa orang-orang keluarga. Mereka berjalan ke sisi Qin Lang dan lainnya. Qin Yuan menatap Qin Lang dan berkata sambil tersenyum. Qin Lang, apakah kamu benar-benar membawa 5 orang wanita ke sini? Sepertinya kamu tidur nyenyak tadi malam bukan? Keempat wanita angin bunga salju. Rembulan itu telah mendengar maksud dari kata-kata Qin Yuan dan mereka hendak ingin berdiri untuk mengajari Qin Yuan. Tetapi Qin Lang melirik mereka. Sehingga keempat wanita itu tidak bangun dan duduk di kursi sambil memelototi Qin Yuan. Qin Yuan, wajahmu masih sedikit bengkak, kata Qin Lang sambil tersenyum. Ketika Qin Tian melihat senyuman Qin Lang dan Lin Zhu, dia telah menebak di dalam hatinya bahwa wajahnya Qin Yuan pasti dipukuli oleh Qin Lang. Qin Tian merasa sangat gembira dan mengambil kesempatan untuk mengejeknya. Iya, kakak kedua. Mengapa wajahmu begitu bengkak? Kamu awalnya sangat tampan. Tetapi sekarang terlihat seperti Cupat Kai. Haha. Qin Yuan merasa kesal di dalam hatinya. Tetapi dia menahannya. Sebaliknya, dia malah menatap Qin Lang sekeluarga dan mencibirnya. Oke, kalian tertawalah. Tertawalah dengan bahagia. Waktu bahagia itu singkat dan aku pikir bahwa kalian pasti akan mendapatkan malam yang tak terlupakan di malam hari ini. Oh, aku lupa memberitahumu bahwa aku juga berteman dengan seseorang di Linan dan kamu juga mengenalinya, Qin Yuan melihat ke pintu aula dan Cao Ning berdiri di depan pintu. Qin Yuan mengisyaratkan pelayan keluarga di pintu untuk membiarkan Cao Ning berjalan masuk ke dalam. Cao Ning berjalan mendekati Qin Yuan. Ketika Qin Lang melihat Cao Ning, hatinya menegang. Dia telah menebaknya dengan sangat akurat bahwa Qin Yuan sudah tahu tentang uang 1,5 juta euro itu. Jika hal ini diketahui oleh kakek, maka itu akan berdampak besar pada dia sekeluarga. Terutama dirinya sendiri dan ibunya. Apakah kamu tidak menyapa dengan teman sekelasmu? Kata Qin Yuan sambil tersenyum pada Cao Ning. Oke, Cao Ning menjawabnya. Kemudian dia sedikit membungkuk pada Qin Lang dan menyapanya sambil tersenyum. Halo, Tuan Muda pertama. Teman sekelasnya Qin Lang. Hati Zhao Mingming tercengang. Setelah melihat senyuman Qin Yuan yang percaya diri, Zhao Mingming juga mengerti bahwa Qin Yuan sudah tahu dirinya sendiri diam-diam telah memberi Qin Lang uang 1,5 juta euro dan ekspresi di wajahnya tiba-tiba berubah. Qin Lang menatap Cao Ning dan tidak berbicara. Tangannya tanpa sadar mengepal erat dan situasi sekarang sangat tidak menguntungkan baginya. Sudahlah. Aku tidak mengganggu kalian sekeluarga. Ayo kita duduk di sana. Setelah melihat sedikit perubahan dalam ekspresi Qin Lang, Qin Yuan menyeringai di dalam hatinya. Tampaknya Qin Lang dan lainnya juga mengerti tujuan dari dirinya sendiri yang mendatangi Cao Ning. Hati Qin Yuan merasa sangat nyaman. Qin Yuan sekeluarga membawa Cao Ning dan berjalan ke satu meja lainnya. Ada apa denganmu? Qin Weicheng telah memperhatikan perubahan ekspresi dari Zhao Mingming. Kemudian dia meraih tangannya dan bertanya dengan suara rendah. Zhao Mingming tidak mengatakan hal ini kepada siapapun, karena takut dia akan terungkap. Tetapi saat ini, hal ini sudah diketahui oleh Qin Yuan dan dia perlu memberitahu suaminya untuk memikirkan tindakannya. Zhao Mingming menarik Qin Weicheng dan berjalan ke sudut yang tidak ada orang kemudian dia memberitahu hal ini kepada Qin Weicheng. Setelah Qin Weicheng mendengarnya, dia menjadi cemas dan merasa sangat merepotkan. Dia mengerutkan kening, lalu menatap Zhao Mingming dan berbisik dengan kesal. Mengapa kamu tidak mendiskusikannya denganku?
Kamu benar-benar terlalu bodoh. Zhao Mingming tahu bahwa dirinya sendiri sudah salah dan merasa sedikit sedih setelah dimarahi oleh suaminya. Kemudian dia berbisik. Bukannya ini karenaku yang mengkhawatirkan kehidupan Qinlang yang tidak baik di sekolah. Jika aku mendiskusikannya denganmu, kamu pasti tidak mengizinkannya. Sehingga aku diam-diam memberi Qinlang uang. Tidak masalah bagaimana kamu memarahiku setelah pulang nantinya. Tetapi pikirkan dulu solusinya sekarang. Aduh, Qin Wei Cheng menghela nafas. Dia terus memikirkan apa yang harus dia lakukan di dalam benaknya. Tetapi dia sama sekali tidak bisa memikirkan cara apapun. Sudahlah. Ayah. Ibu. Duduklah. Kakek akan segera datang. Tidak ada cara lainnya. Untuk masalah ini, aku akan mengakui kesalahanku kepada kakek nantinya. Qinlang berjalan kemari dan berkata demikian sambil menyentuh bahu kedua orang tuanya. Qinlang dan kedua orang tuanya segera duduk kembali di meja makan. Sedangkan Qin Tian, Lin Zhu dan lainnya masih sedang mengobrol dengan santai. Kong Lingxian dan Paman Huang menyadari bahwa mungkin ada sesuatu hal yang salah. Tetapi mereka tidak bertanya terlalu banyak. Tiba-tiba, semua orang berdiri dan situasi di tempat menjadi sunyi seketika. Tatapan mereka mengarah ke depan aula. Dengan penuh rasa hormat dan gembira, kepala keluarga Qin Boxiong berjalan ke dalam aula dari aula depan. Dia mengenakan pakaian tang biru. Kedua tangannya diletakkan di belakang punggungnya dan duduk di atas kursi tua dengan agung. Ada seorang pria kurus mengenakan setelan jas Zhongshan yang berdiri di belakangnya. Dia adalah orang yang mengikuti Qin Boxiong di Pulau Baihua sebelumnya. Biasanya, kepala keluarga selalu duduk dengan anggota keluarga yang terdekat. Tetapi keluarga Qin terlalu besar. Apalagi, hubungan antara kepentingan dan kekuasaan terlalu rumit dan Qin Boxiong sama sekali tidak bisa duduk di salah satu meja, agar tidak menyebabkan ketidaksenangan dari yang lainnya. Setiap kali dia merayakan ulang tahunnya, perwakilan dari setiap keluarga datang ke depan untuk menawarkan teh padanya. Terkadang, dia juga akan memilih beberapa meja secara acak dan duduk selama 2 menit. Beberapa meja yang diduduki oleh Qin Boxiong adalah keluarga yang disukai olehnya. Bagus. Sangat bagus. Semuanya duduk. Qin Boxiong melihat sekeliling dan berkata dengan tersenyum puas. Setiap orang tua pasti akan merasa sangat senang jika ada begitu banyak orang yang datang untuk merayakan ulang tahunnya. Semuanya menanggapinya dan duduk di kursi masing-masing selanjutnya. Masing-masing keluarga mengirimkan perwakilannya untuk memberikan hadiah ulang tahun kepada Qin Boxiong satu per satu. Ada lebih dari 100 keluarga ataupun individu yang hadir dan ingin memberikan kado ulang tahun. Sesi ini setidaknya akan memakan waktu sekitar lebih dari 2 jam. Meskipun sesi ini merepotkan, tetapi ini adalah proses yang formal dan juga kesempatan bagi Qin Boxiong untuk meningkatkan perasaan dengan anggota keluarga lainnya. Sehingga itu sangat diperlukan. Pada saat yang bersamaan, di keluarga Yu di Linan, Yu Ming sedang berbaring di atas ranjangnya sendiri dengan tertekan. Dia telah menikah dengan Long Ling selama 3 hari. Tetapi ayahnya tidak mengizinkan dia yang memiliki pemikiran apapun terhadap Long Ling. Bahkan selama 3 hari ini, dia tidak pernah menggandeng tangan Long Ling. Ketika dia mengunjungi Long Ling setiap harinya, dia melihat seorang wanita yang cantik di hadapannya. Dia sudah menjadi suaminya Long Ling, tetapi dia bahkan tidak bisa menyentuhnya ataupun menciumnya, yang menyebabkan dia merasa sangat kecemasan di dalam hatinya. Namun, ketika memikirkan identitas Qinlang yang kuat itu dan situasi tragis di tempat pernikahan pada hari itu, Yu Ming merasa sangat takut. Lebih baik memanggil asing untuk melampiaskannya malam hari ini, gumam Yu Ming. Asing adalah pelayan wanita di rumah mereka. Kemarin dia telah memanggil asing untuk membantunya melampiaskannya. Sekali dan sedikit meredakan keinginannya. Apalagi hal ini juga tidak akan ditemukan oleh Long Ling. Ketika Yu Ming hendak ingin menelepon asing, pintu kamarnya terbuka. Ada satu sosok tubuh yang langsing berjalan masuk ke dalam. Setelah melihat wajahnya dengan jelas, Yu Ming sedikit terkejut. Karena orang yang masuk adalah Long Ling.